Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin donat mangkok isi fla dengan topping buah. Ini cocok banget untuk ide bakulan atau sekedar cemilan di rumah. Tekstur donatnya yang empuk dipadukan dengan fla yang creamy ditambah topping buah. Ini seger banget dalam satu gigitan. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama aku mau bikin flaknya terlebih dahulu. Siapkan pan, lalu masukkan 20 gram tepung maizena, tambahkan 45 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, 1 butir kuning telur, dan 250 ml susu cair. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau perlu ini boleh disaring ya, tapi ini aku tidak saring. Supaya hasilnya lebih enak, gunakan vanili bubuk dengan kualitas yang bagus ya. Kemudian flanya mau aku masak di api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk, masak fla sampai flanya mengental. Kalau flanya sudah mengental seperti ini, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin atau butter. Aduk rata sampai margarinnya benar-benar tercampur dengan fla. Lalu matikan api. Kemudian angkat dan sisihkan. Ini aku sisihkan ke dalam mangkok ya. Lalu biarkan fla hingga benar-benar dingin dan bagian atasnya jangan lupa ditutup menggunakan plastik. Di sini aku menggunakan plastik es batu ya teman-teman, supaya bagian atas fla itu tidak berkulit. Untuk bahan donatnya, masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang, boleh full menggunakan protein tinggi ya. Kemudian masukkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan penuh, 5 gram ragi instan, 1 butir kuning telur dan 1 butir telur utuh. Kemudian tambahkan 85-100 ml air dingin. Lalu aku mau aduk menggunakan mixer dengan speed rendah terlebih dahulu, cukup sampai tercampur rata atau sampai setengah kalis. Kalau adonan sudah setengah kalis atau tercampur rata seperti ini, matikan mixer, kemudian tambahkan 35 gram butter atau margarin, aku pakai butter mix margarin. Lalu tambahkan 3 gram garam, kemudian mixer kembali dengan speed yang paling tinggi sampai kalis elastis. Kalau adonannya sudah mulus seperti ini berarti tandanya sudah kalis ya. Lalu matikan mixer dan lepaskan pengaduk spiralnya. Dan ini aku mau tes kekalisan adonannya dengan cara menipiskan adonan. Kalau adonan ditipiskan seperti ini tidak robek berarti adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian pindahkan adonan ke alas kerja. Lalu bagi adonan menjadi 15 bagian. Kalau ditimbang masing-masing 35-36 gram. Menurut aku dengan dough 35 gram itu ukurannya sudah cukup ya teman-teman untuk donat buah ini. Kalau terlalu kecil nanti bagian tengahnya itu terlalu kecil untuk diberi topping buah. Tapi sesuai selera teman-teman aja. Kalau untuk ide jualan sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan ya. Kalau sudah ditimbang, ambil satu adonan, mulai dari adonan yang pertama kali ditimbang ya. Kemudian cubit-cubit ke bagian belakang seperti ini. Untuk bagian belakangnya usahakan harus benar-benar rapat ya. Seperti ini, kemudian di rounding supaya permukaannya itu lebih mulus. Nah, seperti ini cukup dan bagian belakangnya itu benar-benar sudah rapat seperti ini ya. Nah, lakukan lagi hingga semuanya selesai.
Nah, ini semua adonannya sudah di rounding, kemudian aku mau istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa bagian atasnya ditutup menggunakan kain atau plastik bersih. Setelah 15 menit didiamkan, adonan akan sedikit mengembang seperti ini. Di sini aku sudah siapkan alas donat seperti ini, kemudian taburi alasnya dengan sedikit tepung. Lalu ambil satu adonan, dimulai dari adonan yang pertama dibentuk ya. Kemudian taruh di atas alas donat seperti ini, kemudian bagian atasnya ditaburi lagi dengan tepung terigu. Lalu ini aku mau degassing dengan cara membuang udara yang ada di dalam adonat dengan cara dipipihkan menggunakan scraper seperti ini. Nah, hasilnya jadi lebih gepeng ya, atau udara yang ada di dalam donat itu sudah terbuang. Kemudian di sini aku mau tambah taburan tepungnya supaya tidak lengket. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lakukan lagi hingga semuanya selesai. Langkah selanjutnya, donatnya mau aku lubangi bagian tengahnya. Ambil dari donat yang pertama kita gepengkan ya teman-teman. Kemudian di sini aku sudah siapkan ring cutter diameter 4 cm. Lalu lubangi bagian tengahnya menggunakan ring cutter seperti ini. Tapi adonan tengahnya itu jangan diambil ya, biarkan seperti ini aja. Nah, ambil urutan donat yang kedua, kemudian lubangi lagi dengan ring cutter seperti ini. Bagian tengahnya jangan diambil ya. Setelah itu diamkan kembali adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa bagian atasnya ditutup ya supaya tidak kering. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, ini tadi aku diamkan selama kurang lebih 1 jam. Sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing ya. Setelah ini aku mau goreng donatnya di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Gunakan minyak yang agak banyak. Gunakan api sedang cenderung kecil. Goreng sampai donat kecoklatan. Nah, ini digoreng donatnya dalam keadaan minyaknya tenang seperti ini ya. Kalau bagian satu sisi sudah kecoklatan, langsung aja dibalik dan goreng kembali hingga kedua sisi kecoklatan. Nah, kalau kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini langsung aja diangkat dan agak hentak-hentakan donat supaya donatnya tidak kempes ya pada saat dingin. Lanjut goreng lagi untuk donat yang belum digoreng. Setelah semua donat matang, biarkan hingga donatnya benar-benar dingin baru kita kasih topping ya. Nah, sambil menunggu donatnya dingin, untuk flynya di sini sudah set dan aku mau aduk-aduk lagi flynya supaya lebih creamy. Nah, kalau udah diaduk kayak gini, langsung aja masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk buahnya di sini aku sudah siapkan stroberi, mangga dan juga anggur hijau yang udah dipotong-potong dan cuci bersih. Nah, ini donatnya udah dingin ya teman-teman dan ini sudah siap di topping. Di sini aku sudah siapkan gula halus, kemudian ambil satu buah donat, gulingkan ke gula halus seperti ini. Ini aku cukup bagian atasnya aja. Nah, kalau bagian tengahnya ada yang mengendap gulanya, ini langsung diketuk-ketuk seperti ini ya. Kemudian bagian tengahnya dimasukkan ke dalam seperti ini atau ditekan-tekan supaya membentuk lubang seperti ini. Kemudian di sini aku mau beri filling coklat supaya rasanya lebih enak. Tapi kalau teman-teman mau skip filling coklatnya juga nggak apa-apa ya. Setelah itu masukkan flaknya sampai penuh ya. Nah, seperti ini cukup. Nah, ini lakukan lagi hal yang sama hingga semuanya selesai.
Nah, kalau semua donat sudah diberi flah seperti ini, langkah selanjutnya beri topping buah di bagian atasnya, ditata sesuai selera aja. Untuk mangganya di sini aku beri beberapa potong ya. Usahakan sampai menutupi bagian flanya. Nah, ini dia hasilnya, donat mangkuk isi fla dengan topping buah. Cantik banget hasilnya. Ini cocok banget untuk ide bakulan atau suguhan pada saat ada acara. Donatnya yang empuk, flanya yang creamy, dan topping buah yang segar. Ini cocok banget dimakan siang-siang buat temen ngopi dan menemani cemilan di rumah. Tuh, bagian dalamnya itu aku beri filling coklat. Ini perpaduan yang enak banget, bikin nagih, dan ini pasti jadi favorit cemilan di rumah. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 pieces donat ya. Untuk modal dan harga jual bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Nah, cukup sekian video dari aku. Kalau teman-teman sudah recook, jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Dan buat yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan wadah. Untuk sendoknya aku gunakan sendok makan yang tidak terlalu cekung ya. Kemudian masukkan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi. 1 sendok makannya seperti ini, tidak terlalu penuh dan tidak peres ya. Dan ini aku pakai 25 sendok makan atau sekitar 250 gram. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ragi instan dan seujung sendok makan atau seperempat sendok makan bread improver. Ini opsional, kalau nggak ada juga nggak pakai, nggak apa-apa ya. Aduk rata, kemudian tambahkan 1 butir telur. Lalu tambahkan 18 sendok makan air. Ini aku gunakan air biasa, boleh juga menggunakan air hangat karena di sini kita kan nggak pakai mixer ya. Kemudian aduk rata. Ini aku pakai sendok aja mengaduknya. Ini cukup sampai tercampur rata aja ya. Kalau udah tercampur rata kayak gini, ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau sekitar 25 gram. Ini gunakan 1 sendok makannya penuh ya. Lalu tambahkan seperempat sendok teh garam. Kemudian uleni menggunakan tangan. Ini sebenarnya boleh menggunakan mixer ya teman-teman. Kalau menggunakan mixer ini cukup sekitar 10 menit, tapi kalau menggunakan tangan seperti ini bisa 30-45 menit. Nah, ini aku pindahkan ke alas silikon, lalu aku gilas-gilas seperti ini sampai kalis. Selama menguleninya digilas-gilas seperti ini, boleh sambil dibanting-banting supaya adonannya cepat kalis ya teman-teman. Jujur kalau menguleni dengan cara seperti ini memang agak memakan waktu dan lumayan pegal tangannya. Jadi kalau mau cepat memang pakai mixer. Nah, ini udah cukup. Kemudian ini mau aku bulatkan dan aku mau bagi beberapa bagian. Ini aku timbang masing-masing 40 gram. Boleh 35 atau 40 gram ya, sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau sudah ditimbang, kemudian bulat-bulatkan adonan dengan cara dicubit-cubit seperti ini, kemudian dironding supaya adonan bulat. Pastikan bagian bawahnya itu benar-benar rapat ya. Dan ini lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semua adonan sudah dironding, kemudian diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, ini sudah sedikit mengembang. Kemudian di sini aku mau baluri dengan tepung. Tujuannya supaya donat tidak lengket pada saat di proofing nanti. Nah, ini langsung digulingkan ke dalam tepung kering seperti ini ya. Langkah selanjutnya aku mau lakukan proses degassing dengan cara membuang udara yang ada di dalam adonan. Ini aku tekan menggunakan scraper untuk membuang udara, kemudian aku tekan-tekan seperti ini.
Biasanya bagian pinggirnya itu masih ada gelembung-gelembung udara ya teman-teman. Jadi ini dipecahkan aja kalau ada gelembung-gelembung udara seperti ini. Nah, supaya hasil donatnya lebih rapi, ini aku menggunakan ring cutter. Ini nggak aku potong tapi hanya untuk memastikan bulatannya itu sama. Di sini aku gunakan ring cutter diameter 7 cm. Kalau teman-teman ada cetakan donat yang dari kayu itu boleh ya. Dan untuk melubangi bagian tengahnya aku menggunakan spuit seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tuh hasilnya jadi rapi ya. Ini untuk memastikan supaya hasil bulatannya itu sama besar. Kemudian di sini aku mau beri alas donat supaya tidak lengket. Nah, ini lakukan lagi hingga semuanya selesai. Kalau teman-teman tidak ada ring cutter ataupun cetakan donat, cukup dipipihkan seperti ini aja, kemudian dilubangi. Itu udah cukup ya. Tapi pastikan untuk diameter donatnya itu sama besar supaya hasilnya merata. Setelah semua donat dibentuk, untuk bagian tengahnya aku bentuk menjadi donat bunga seperti ini. Cara menempelkannya cukup dioles menggunakan air bagian pinggirnya ya. Kemudian ini mau aku diamkan sampai mengembang 2 kali lipat atau sekitar 1 jam. Nah, setelah 1 jam didiamkan, ini sudah mengembang dan siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang cukup banyak, kemudian goreng donat secukupnya aja, jangan terlalu berdesakan karena nanti donatnya akan mengembang. Di sini aku goreng menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar dalam menggoreng donat ya teman-teman, dikhawatirkan donatnya akan cepat gosong. Kalau satu bagian sudah kecoklatan, ini langsung aja dibalik dan goreng kembali hingga kedua sisi kecoklatan. Tuh white ringnya tinggi banget ya teman-teman. Ini cakep banget dan ini kokoh banget. Nah, untuk tips supaya white ringnya itu tetap kokoh walaupun donatnya sudah dingin, ini kalau sudah kedua sisi kecoklatan langsung aja diangkat dan dihentak-hentakan atau diketuk-ketuk dulu seperti ini ya, supaya white ringnya itu kokoh dan tidak menciut. Ini salah satu tipsnya supaya white ringnya lebih kokoh ya. Nah, ini lanjut lagi digoreng untuk adonan yang masih mengantri. Nah, ini dia hasilnya donat takaran sendok tanpa mixer. Ini cantik banget. Tuh bentuknya kelihatan rapi ya, dan white ringnya itu lumayan tinggi. Ini cocok banget untuk ide jualan, apalagi ditambah topping makin mantep dan makin cantik pastinya. Dimakan pakai gula halus aja ini udah enak banget. Pokoknya ini wajib banget dicoba ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 12 pieces donat dengan dough 40 gram. Nah, ini aku mau taburi dengan gula halus, boleh juga dicampur dengan susu bubuk ya, tapi makan begini aja ini udah enak banget. Ini hasilnya empuk banget, tuh ditekan-tekan dia akan kembali ke bentuk semula dan ini beneran wajib banget dicoba. Buat teman-teman yang gak punya mixer dan gak punya timbangan, cocok banget pakai resep ini ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku gunakan 500 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu yang biasa ya, karena kalau protein tinggi itu harganya jauh lebih mahal. Lalu tambahkan gula pasir, 8 gram ragi instan, tambahkan juga 2 butir telur segar, dan tambahkan 200 sampai 220 ml air dingin. Ini disesuaikan aja airnya ya. Kemudian ini mau aku aduk menggunakan tangan. Boleh juga langsung menggunakan mixer ya teman-teman. Di sini aku mengaduk pakai tangan dulu karena nanti aku mau gunakan hand mixer supaya mixernya itu tidak terlalu panas kalau mengaduk dari awal ya, karena ini kan adonannya 500 gram. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata dan setengah kalis. Nah, kalau sudah setengah kalis dan tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 60 gram margarin
dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini baru aku aduk atau aku uleni menggunakan hand mixer dengan kecepatan paling tinggi ya, sampai kalis elastis. Kalau adonannya sudah mulus seperti ini, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Kemudian hentikan proses mixernya dan cabut pengaduk spiralnya. Ciri adonan yang sudah kalis elastis, apabila ditipiskan seperti ini, adonannya tidak akan mudah robek. Kemudian bulatkan adonan dan mau aku pindahkan ke meja kerja. Lalu adonan mau aku bagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku sudah siapkan timbangan digital. Lalu potong-potong adonan dan aku timbang masing-masing 15 gram. Karena kita mau bikin donat 1000-an, jadi untuk doughnya itu jangan terlalu besar ya. Setelah semuanya ditimbang, kemudian ambil satu adonan, lalu bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian belakang, lalu dironding seperti ini ya, supaya hasilnya bulat. Untuk merondingnya itu, ambil adonan yang pertama kali dibentuk ya teman-teman. Nah seperti ini lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian kalau adonannya selesai dironding, di sini aku sudah siapkan tepung terigu. Lalu ambil satu buah adonan, lalu gulingkan ke tepung kering seperti ini. Tujuannya supaya pada saat donatnya mengembang itu tidak lengket ya teman-teman. Nah ini lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai diberi tepung terigu, lalu adonan mau aku istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa bagian atasnya ditutup. Nah kalau sudah didiamkan selama 15 menit, ini sudah sedikit mengembang. Kemudian ambil satu donat, ambil dari yang pertama kali dironding ya. Lalu lubangi menggunakan telunjuk jari seperti ini, tepat di bagian tengahnya. Kemudian putar-putar menggunakan kedua telunjuk jari seperti ini. Kemudian direnggangkan ya. Ini pastikan bulatnya itu harus tepat di tengahnya supaya hasilnya lebih cantik ya. Nah lakukan lagi, ambil satu buah adonan, kemudian tusuk bagian tengahnya menggunakan telunjuk jari, lalu putar-putar menggunakan dua telunjuk jari dan diregangkan bagian tengahnya supaya bulatnya itu lebih bagus ya. Nah ini lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semua donatnya sudah dibentuk semua, kemudian diamkan adonan hingga mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup bagian atasnya supaya tidak kering. Ini aku diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Nah setelah 1 jam didiamkan, ini donatnya udah mengembang dan ini sudah siap untuk digoreng. Tuh hasilnya seperti ini, menul-menul banget walaupun adonan doughnya kecil, tapi hasilnya itu tidak terlalu kecil ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan dengan api kecil aja ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan donatnya. Nah ini digoreng menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Lalu goreng sampai kecoklatan. Kalau satu sisi sudah kecoklatan, langsung aja ini dibalik. Walaupun doughnya kecil, tapi white ringnya itu tetap terbentuk ya. Tuh hasilnya seperti ini. Nah ini lanjut digoreng hingga kedua sisi kecoklatan. Kalau kedua sisi sudah kecoklatan, berarti donatnya udah matang. Dan ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Tuh hasil white ringnya itu cakep banget dan white ringnya lumayan tinggi ya teman-teman. Ini menul-menul banget walaupun doughnya itu kecil, tapi hasilnya tidak terlalu kecil. Nah ini lanjut digoreng lagi ya. Nah ini donat yang sudah digoreng, tuh hasilnya cakep, menul-menul banget dan lumayan besar ukurannya ya teman-teman. Nah ini biarkan sampai donatnya dingin. Aku ambil satu dan coba aku remas-remas seperti ini. Donatnya itu kembali seperti semula ya. Ini empuk banget.
Selanjutnya di sini aku mau beri topping. Aku sudah siapkan coklat glaze, mesi coklat, dan kacang sangrai. Untuk coklat glaze-nya kita celup satu buah donat, kemudian ini kita ambil satu buah donat lagi dan ditempelkan seperti ini. Tujuannya supaya coklatnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, jadi lebih ekonomis jika dijadikan seperti ini ya. Kemudian celupkan ke mesis dan juga kacang sangrai. Untuk topping sesuai selera teman-teman aja. Untuk topping coklat mesa seperti ini mungkin teman-teman bisa jual 1.500, dan untuk topping gula halus seperti ini mungkin teman-teman bisa jual 1.000-an ya. Ini dijual 1.000-an dengan topping gula halus ini udah cukup laris banget ya teman-teman. Dijual di sekolahan ataupun untuk acara itu cocok banget. Kalau aku pribadi, aku lebih suka dengan topping gula halus seperti ini aja. Dimakan masih hangat itu beneran enak banget. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 56 pieces ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jual 1.000-an itu bisa topping gula halus, dan untuk yang 1.500 itu topping meses dan kacang ya. Sesuaikan kembali dengan harga modal yang teman-teman keluarkan ya, karena setiap daerah itu pasti berbeda bahan bakunya. Nah ini dia hasilnya jadi banyak banget, dan ini cantik banget, cocok banget buat ide jualan ya. Untuk pengemasannya bisa pakai mika kecil atau pakai plastik OPP ya. Tuh, walaupun ekonomis tapi hasilnya tuh empuk dan lembut banget. Tuh kelihatan ya hasilnya empuk banget, pokoknya ini wajib banget dicoba. Untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau sekitar 4 gram, kemudian masukkan 1 butir kuning telur, 140 ml susu cair dingin. Kemudian ini mau aku aduk rata langsung menggunakan tangan. Untuk tanganku sebelumnya sudah bersih ya teman-teman. Ini diaduk rata aja pakai tangan sampai benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan dengan margarin. Aku pakai 30 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku uleni sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan tepungnya ya teman-teman. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini aku mau pindahkan ke meja kerja. Kemudian aku uleni dengan cara seperti ini, seperti kita mencuci baju ya teman-teman. Tapi sesekali aku banting-banting adonannya supaya cepat kalis. Nah ini aku uleni sekitar 10-15 menit. Nah kalau teksturnya sudah mulus seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini adonan mau aku bagi menjadi beberapa bagian. Aku timbang masing-masing 35-37 gram. Atau kalau mau dibagi teman-teman bisa bagi 12-13 bagian ya. Nah ini aku timbang masing-masing 35-37 gram. Kalau semuanya sudah ditimbang, ambil satu buah adonan, kemudian bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian belakang seperti ini. Kemudian aku rounding supaya bagian atasnya mulus. Nah pastikan bagian belakangnya itu rapat ya teman-teman, seperti ini. Lakukan lagi, ambil satu adonan, kemudian bulatkan dengan cara dicubit-cubit ke bagian bawah seperti ini. Kemudian rounding dan pastikan bagian bawahnya itu rapat ya. Lakukan hingga selesai.
Nah, kalau semuanya sudah selesai dibulatkan, kemudian adonan mau aku istirahatkan selama 15 menit. Jangan lupa bagian atasnya ditutup ya. Nah, setelah 15 menit didiamkan, kemudian buka tutup plastik. Lalu di sini aku sudah siapkan mangkok kecil yang berisi tepung terigu, kemudian baluri adonan dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Lalu aku mau pipihkan atau didegasiং ya teman-teman untuk membuang udara yang ada di dalam adonan. Nah, ini aku tekan-tekan menggunakan scraper ya. Ini tidak usah terlalu tipis juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, bagian tengahnya mau aku lubangi menggunakan spuit seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan tutup pewarna makanan atau yang lainnya ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian aku taruh di alas donat seperti ini. Nah, lakukan lagi hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini donatnya udah aku cetak semua ya teman-teman. Kemudian ini mau aku diamkan selama 45 sampai 1 jam sesuai suhu yang ada di ruangan ya. Nah, setelah 1 jam aku diamkan, ini donatnya udah siap untuk digoreng. Tuh, hasilnya seperti ini ya. Ini sudah mengembang dan siap untuk digoreng. Nah, di sini aku mau tes apakah minyaknya sudah panas. Kalau kita masukkan sumpit dan sudah ada gelembung, berarti minyaknya sudah lumayan panas ya teman-teman. Kemudian goreng donat. Ini aku goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Minyaknya itu cukup ya teman-teman, jadi tidak usah terlalu banyak. Nah, untuk menggoreng donatnya di sini aku cukup 1 kali balik aja ya teman-teman. Jadi kalau satu sisi udah kecoklatan, langsung aja dibalik dan lanjut goreng lagi sampai kedua sisi kecoklatan. Nah, kalau sudah coklat seperti ini langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya donat yang sudah digoreng. Untuk satu resep ini menghasilkan 13 pieces dengan ukuran yang lumayan besar ya teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan, dimakan pakai gula halus aja ini udah enak banget. Walaupun tanpa mixer, tapi ini hasilnya beneran empuk dan lembut banget. Tuh, bentuknya juga cakep, white ringnya kelihatan dan ini beneran empuk banget ya. Kalau teman-teman simpan di wadah tertutup, dia akan lebih tahan lama empuknya. Tuh, seratnya kelihatan ya kalau ini empuk banget. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.